Halo keluarga Prisma, kembali lagi di Mocha Prisma. Jadi kita flashback ya ke cerita sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Ernita atau Ibu Neti menangis karena hendak ditinggal oleh Neti, anak tercintanya. Lalu, apa yang terjadi dengan Neti? Apakah Neti meninggalkan ibunya pergi? Atau Neti malah memilih stay di rumah dan tinggal bersama ibunya kembali? Nah, pasti penasaran kan kalian? Oke, daripada penasaran, yuk simak part 2 Mocha Kasih Sayang. Selamat menyaksikan. Ibu tidak ingin kamu mengalami nasib seperti yang ibu rasakan dulu, nak. Ibu tak ingin kamu selamanya berada di bawah ketiak orang tuamu ini. Karena ibu tahu, itu rasanya sangat tidak nyaman, Net. Sudah sepatutnya orang tua itu harus bisa menghargai apa yang anaknya inginkan. Karena itulah yang disebut sebuah kemerdekaan yang sejati. Kemudian Ernita memeluk putrinya dengan lega, dengan senyum yang memerdekakan. Lantas berkata, "Mari tidur, nak. Jam keberangkatanmu semakin dekat." Keesokan paginya, sebelum angkasa benar-benar sepenuhnya biru, tas dan koper telah siap di teras depan. Suara sepatu yang mendecit bersemai bersama langkah Neti keluar dari kamar menuju ruang tamu. Kemudian duduk bersama Ernita dengan suguhan teh terakhir kali sebelum keberangkatan. "Sudah siap semua, nak?" tanya Ernita kepada putrinya yang entah sudah kali keberapa ia bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Sudah, Bu. Semua perlengkapan sudah aku masukkan ke dalam koper. Semua barang-barang penting juga sudah aku masukkan ke dalam tas kecilku. Hanya saja, semua kenangan di rumah ini tak mampu rasanya untuk kubawa pergi. Terlalu banyak. Sepertinya tidak akan cukup dimasukkan ke dalam koper, walau harus terus mengeluarkan semua baju dan perlengkapanku yang lain." Tarikan napasnya terdengar bersama sepasang pupil mata yang menyusuri sudut-sudut ruang tamu, seolah berharap menemukan kisah manis yang bisa dibawa pergi. Neti menunduk. Ia membungkus berlaksa-laksa perasaan gamang dalam dirinya. Di satu sisi, ia memiliki beban moral untuk menjadi wanita seperti yang ibunya inginkan. Wanita yang terbang bebas dan melihat dunia tanpa harus ada bayang-bayang dari orang tua. Namun di sisi lain, ia sulit meninggalkan wanita yang paling dihormatinya itu. Berat rasanya untuk meninggalkan seseorang dengan beribu kenangan dan belaksa cerita yang telah didengar darinya. Ia berusaha meneguhkan hati, menarik nafas panjang, menghirup semua suka dan duka. Kemudian menghembuskan semua ketakutan itu. Dirinya sudah siap. Dirinya mampu menghadapi semua ini. Begitupun dengan ibunya. Tidak semua hal yang menyakitkan akan membawa diri kepada sesuatu yang buruk. Justru, semua kesakitan itu adalah benih dari segala kesuksesan insan di masa depan. "Bu, aku sudah siap. Aku benar-benar siap," tegasnya setelah beberapa waktu dirinya terdiam. Ernita tersenyum. Ia yakin sepenuhnya kepada anak sematawayangnya itu. Ia sadar bahwa Neti adalah satu-satunya kenangan yang tersisa
dari almarhum suaminya. Ia tahu betul dengan semua risiko yang akan dihadapi, tentang sebuah kemungkinan kehilangan untuk kedua kali. Tapi itu semua adalah bentuk sebuah keegoisan diri. Ernita berusaha membuangnya jauh-jauh. Neti, menurutmu mengapa masyarakat Indonesia suka memelihara burung di dalam sangkar? Tanya Ernita sembari menunggu kendaraan yang akan menjemput anaknya tiba. Neti terdiam sejenak. Otaknya sedang berpikir. Kemudian ia menjawab, "Karena mereka sangat mencintai burung itu, Bu. Selain keelokannya, masyarakat Indonesia juga menyukai kicau-kicau yang dimiliki burung. Intinya itu, mereka memelihara burung dalam sangkar karena mereka menyayanginya seperti anaknya sendiri." Semua yang kamu katakan itu benar, Nak. Namun, Ibu memiliki sudut pandang lain, yang sepertinya kamu harus mendengarnya, sembari menunggu kendaraan jemputanmu datang. Anggap saja, ini wejangan terakhir dari Ibu, sebelum kamu benar-benar terbang jauh dari Ibu. Jawabnya dengan senyum tulus kepada anaknya. Apa itu, Bu? Aku akan selalu antusias mendengarnya. Cepat katakan, Bu. Ernita tersenyum, lalu membelai pucuk kepala putrinya. Kemudian ia melanjutkan wejangan terakhir itu. Jadi, orang Indonesia itu banyak yang masih gagal dalam mendefinisikan arti cinta. Mengapa manusia suka memelihara burung dalam sangkar? Itu karena mereka sayang dengan hewan tersebut. Baiklah, jika memang demikian alasan mutlak yang diberikan. Namun, itu bukan sebenar-benarnya rasa sayang, Nak. Itu hanyalah pelampiasan dari ego manusia. Karena pada faktanya, burung tersebut harus memberikan kebahagiaan, kesukaan, keindahan, kenikmatan, dan kenyamanan kepada sang pemiliknya. Semua upaya perawatan yang dilakukan sang pemilik burung hanyalah sebuah properti, tanpa sedikit pun merasa peduli tentang betapa menderitanya seekor burung, yang bahkan tidak bisa mengepakkan sayapnya di dalam sangkar. Tentang betapa menderitanya burung yang sejak lahir ada di dalam sangkar. Ia tak pernah mengenal bagaimana rasanya bebas. Hal demikian pula yang terjadi pada kebanyakan orang tua, Nak, yang selalu memaksakan anak untuk selalu mengikuti semua keinginan orang tua, tanpa peduli apakah sang anak merasa nyaman dengan semua keinginan dari orang tuanya. Itu bukanlah bentuk dari sebuah rasa sayang. Itu justru lebih cocok jika disebut dengan keegoisan orang tua kepada anak. Sama halnya seperti burung yang dikurung dalam sangkar. Demikian juga anak yang selalu ada dalam kungkungan orang tua. Mereka akan memiliki sedikit sudut pandang, selalu manja, dan tidak menjadi bijaksana dalam memutuskan banyak hal. Dan ibu tidak ingin jika anak ibu terkulung dalam sangkar hingga dewasa nanti. Yang ibu inginkan ialah mengetahui bahwa anak ibu akan menjadi orang yang hebat di kemudian hari. Karena pengalamannya terbang bebas di samudra kehidupan. Jatuh bangun di terpa ombak, terombang-ambing,
dihantam badai, bertemu makhluk ganas di lautan, digerogoti sinar matahari yang menyengat, dan banyak hal lainnya yang akan kamu temui. Semua pengalaman itu yang akan kamu bawa menuju kemudian hari, di mana kamu telah dewasa dan menjadi bijaksana dalam melakukan segala tindakan. Ernita tak kuasa menahan tangis, seolah semua beban hatinya terangkat. Wejangan itu telah dioralkan secara utuh. Semoga Neti dapat memahaminya, meskipun bukan sekarang, setidaknya kelak di kemudian hari. Ibu dan anak itu menangis sambil berpelukan erat, mengucapkan beberapa kalimat perpisahan. Hingga akhirnya mobil jemputan itu datang, memaksa memisahkan mereka untuk waktu yang entah kapan bisa kembali berkumpul bersama lagi. Sejak saat itu, Neti tidak akan pernah lupa dengan apa yang terakhir kali ibunya katakan. Ia akan melihat dunia yang lebih luas, melanglang buana ke seluruh penjuru dunia, tanpa ada kekang yang membungkam di setiap jalan tempatnya melangkah. Ia paham dengan apa yang ibunya inginkan. Ibunya ingin supaya ia menjadi burung yang terbang bebas dan menjadi bijaksana. Semoga kelak aku dapat menjadi bijaksana dalam mendidik anak seperti halnya yang ibu lakukan padaku.